Jadi, bagaimana cara menghabiskan sisa 4.540 poin prestasi? Beli beberapa kartu pembalik untuk memulihkan umur? Tubuhnya menjadi kendala utama pemulihannya, tetapi dengan lebih dari 4.000 poin merit. Ia hanya bisa membeli 9 kartu yang memberinya sekitar 2.700 hari kehidupan. Dibandingkan dengan masa hidupnya yang panjang, 1.000 tahun, itu masih jauh lebih singkat. Perlu dicatat bahwa penekanan kartu pembalikan adalah pada kata pembalikan, yang setara dengan membalikan penuaan, bukan menambahkan lebih banyak kehidupan pada tubuh yang menua. Lalu Lothar, aku tidak tahu apa yang salah dengan otakku, kata Lothar muncul lagi. Dengan pengalaman Lothar terakhir, Luyo juga tahu bahwa jika Lotharnya salah, akibatnya bisa berakibat fatal. Meningkatkan kultivasi Anda adalah hal yang mendasar. Luyo teringat adegan pementasan Gua 100 Kesengsaraan, dan teratai emas berkelopak 8 di bawah tempat duduknya berubah menjadi 9 kelopak. Mereka semua adalah kartu pengalaman puncak yang sama. Kok hasilnya beda kalau dipakai? Kitab surgawi? Seni bela diri macam apa ini? Berbeda dengan seni bela diri yang ia ingat. Tidak ada gerakan khusus, tidak ada teknik pernapasan, tidak ada formula untuk mengatur menstruasi dan ki. Ya, kultivasi adalah fondasinya. Sebelum itu, mari kita undian berhadiah. Pada saat yang sama, di sebelah barat Dayan dan utara Yuzhou, terdapat Gunung Pingdu. Markas besar sekte Netherworld terletak di sini. Di istana Netherworld, Guru, kami sudah menyelidikinya. Sang Guru Agung sendirian menangkap kepala istana Yanyue hidup-hidup. Tak seorang pun dari guru sekte Zengid Dao dan Tianjian yang menyerbu Gunung Jinting selamat. Tepat di depan, awan kabut hitam menghalangi Netherthrone, menghalangi pandangan. Suara serak terdengar dari balik kabut hitam, seakan berasal dari neraka. Tahu, Tuan, kepala istana Yanyue dulunya adalah adik perempuan Anda. Kali ini, beliau memimpin para kultivator untuk mengepung Guru Agung dan dikalahkan. Sekte Yun, Sekte Tian, dan Sekte Luo murka dan bersumpah akan menggunakan seluruh istana Yanyue untuk mengenang murid yang telah meninggal itu. Apakah Anda butuh bantuan? Aula Netherworld begitu sunyi sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Setelah hening sejenak, sebuah suara datang dari kabut hitam. Itu salahmu sendiri. Tak perlu bertanya. Saya akan mengikuti perintah pemimpin. Bawahan itu membungkuk dan mengepalkan tinjunya, lalu melanjutkan, saya punya masalah lain untuk dilaporkan. Menjelaskan, Tuan, mata-mata kami di Istana Kekaisaran telah melaporkan bahwa Seliryu berencana untuk menghancurkan Gunung Jinting dan bahkan mencoba meyakinkan Kaisar untuk mengerahkan Garda Kekaisaran. Lalu bagaimana? Kaisar yang Agung telah menghukum Seliryu dengan tahanan rumah selama 3 bulan. Ada keheningan dalam kabut hitam. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Dayan terus-menerus berperang. Garda Kekaisaran adalah pasukan yang melindungi ibu kota. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dipindahkan? Seliryu seperti sedang menembak kakinya sendiri dengan langkah ini. Namun, suara itu berhenti sejenak. Yufe berasal dari wilayah barat, ras asing. Awasi setiap gerakannya. Saya akan mematuhi perintah pemimpin. Juga, suara di kabut hitam itu berbicara lagi. Bawahan itu buru-buru membungkuk dan berhenti untuk mendengarkan. Si mania pedang itu suka berlatih tanding dan bertarung. Sekte Jingming Dao punya banyak guru. Lepaskan dia. Jika kau bertemu iblis pedang itu, hindarilah. Saya akan melakukannya segera. Di depan pavilion surga iblis, Duan Mu Seng, Xiao Yuan Er dan yang lainnya menunggu dengan cemas di halaman, seperti semut di wajan panas. Saat matahari terbenam, sang guru masih belum muncul. Guru perlu memulihkan diri setelah pertempuran ini, itu wajar. Adik perempuan, berhenti. Aku pusing karena diguncang-guncang ke depan dan ke belakang olehmu. Duan Mu Seng mengusap kepalanya. Yo Jifeng berkata dengan hormat, Senior, Anda begitu kuat dan agung. Tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Lihat penghalang ini, betapa terangnya. Yuan kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, omong kosong. Ye Tianxin tidak setuju dan berkata dengan lembut,
Kalau aku jadi kamu, aku akan masuk dan melihatnya. Aku sudah tua, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Berdengung. Suara mekanisme yang bergerak dapat terdengar dari dalam pavilion langit iblis. Pada saat yang sama, suara agung yang familiar terdengar. Masuk dan bicara. Semua orang gemetar, termasuk Ye Tianxin, dan semua kelelahan mereka hilang. Yuan Er kecil datang sambil tersenyum, meraih bahunya, dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana guru menghukummu." Lu Yo telah keluar dari ruang rahasia dan berdiri di pavilion dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang memasuki pavilion surga iblis. Murid memberi salam kepada guru. Murid memberi salam kepada guru. Junior memberi penghormatan kepada senior. Ye Tianxin terbanting ke tanah. Ia mendongak dengan sedikit ketidakpuasan, ingin melihat wajah lelaki tua itu, tetapi yang ia lihat hanyalah punggungnya. Lu Yo tidak menanggapi. Dia mondar-mandir di sebelah kiri dan mengelus jenggotnya di sebelah kanan. "Tuan?" Xiao Yuan Er bertanya dengan hati-hati. Lu Yo bergumam saat ini, "Kenapa aku tidak bisa menggambar apapun?" "Ah? Tuan, apa yang sedang Anda bicarakan?" Xiao Yuan Er bertanya dengan hati-hati. "Tidak ada apa-apa." Lu Yo menepis pikirannya, berbalik perlahan, dan mengamati semua orang yang hadir. Ia merasa semua yang dilihatnya adalah ucapan terima kasih atas dukungan mereka. Mungkin karena merasa Tuan tidak senang, Yuan Er kecil berkata dengan nada bercanda, "Tuan, jangan marah. Aku sudah membunuh semua penyerbu ini. Jika Tuan masih tidak senang, aku akan menemukan mayat mereka dan menusuk mereka beberapa kali lagi." "Yo Jifeng." Lu Yo mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Di mana saudara keempat?" Duan Museng menyeret rantai itu dan berkata, "Saudara keempat terluka parah, tetapi karena itu, dia mendapat kesempatan. Sekarang dia dilindungi oleh King Mu, jadi aku khawatir dia tidak bisa datang menemui guru." Lu Yo sedikit terkejut. "Selama 7 hari ini, kamu tidak diizinkan mendekati King Mu. Dibutuhkan 7 hari untuk memasuki kondisi terobosan di bawah perlindungan King Mu. Jika ada yang mengganggu, Ming Xian tidak akan pernah memasuki alam kesengsaraan jiwa lagi seumur hidupnya." Ye Tianxin menatap Lu Yo dan berkata dengan nada tidak setuju, "Kebaikan dan kebenaran palsu, aku khawatir ini akan terjadi tengah malam, dan aku akan sengaja memberinya telapak tangan." Ekspresi Lu Yo tenang dan tak tergerak. Ia bahkan tak memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yuan muridnya ada di sini. Kunci dia di pegunungan belakang dan biarkan dia menghadap tembok untuk merenungkan kesalahannya." "Ya, Tuan." Xiao Yuan Er melangkah maju dan meraih Ye Tianxin. Ye Tianxin menggigil saat mengingat dingin dan kesepiannya gunung di belakangnya. Semua kenangan refleksi dirinya sebelumnya muncul di benaknya. Ia ingin melawan, tetapi laut kidantiannya kosong, tak mampu memobilisasi sedikit pun energi vital. Pandangan Lu Yo tertuju pada Yo Jifeng. Yo Jifeng segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Senior, saya, Yo Jifeng, ingin menjadi murid pavilion surga ajaib Gunung Jinting. Saya mohon Anda menerima saya sebagai murid Anda." Lu Yo tidak pernah berpikir untuk menerima seorang murid sejak dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Menurut perhitungan waktu, iblis tua itu baru memulai rencananya untuk merekrut pengikut ketika kultivasinya mencapai puncak. Dengan tingkah kultivasinya saat ini, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menerima beberapa orang dengan ambisi jahat. 9 murid ini sudah cukup membuat saya pusing. Jadi bagaimana saya bisa punya tenaga ekstra untuk mengajar orang lain? Bulan yang terang terbit di atas laut, dan kita berbagi momen ini di seluruh dunia. Iblis tua itu menarik. Dia meninggalkan kursi kosong. Alasannya sudah tidak penting lagi. "Kamu memang berbakat, tapi kamu sudah mempelajari ilmu pedang sekte Tianjian. Ilmu pedang itu sudah dikuasai. Berpindah ke aliran lain di tengah jalan hanya akan menghabiskan setengah tenaga dan 2 kali lipat hasilnya," kata Lu Yo ringan. "Artinya sangat jelas, aku tidak akan menerimamu sebagai muridku." "Orang tua senior?" Yo Jifeng mendesak, menunjukkan ekspresi mendesak. Lu Yo perlahan mengangkat tangannya, menyela, dan mengambil sebuah buku rahasia dari meja di sebelahnya.
Dengan lambaian ringan, buku itu jatuh di hadapan Yo Jifeng. Ini adalah teknik pedang tai dari sekte Tianjian. Dengan bakatmu, tidak akan sulit untuk mempraktikannya. Yo Jifeng membelalakan matanya dan menatap buku rahasia itu dengan sedikit kegembiraan. Dia dulunya adalah murid tertua sekte Tianjian, jadi tentu saja dia mengerti arti buku rahasia ini. Teknik pedang tai dari sekte Tianjian selalu diwariskan dari guru ke murid. Tingkat kedua akan diajarkan hanya setelah murid menguasai tingkat pertama, dan seterusnya. Meskipun Yo Jifeng hampir menguasainya, Luo Changfeng tidak pernah mengajarkan semua teknik pedang kepadanya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekte Tianjian, tetapi juga terjadi di semua sekte dan praktisi ortodoks terkenal di dunia. Ini hanyalah aturan dan tradisi, sehingga para murid yang saling menganggapnya normal dan tidak ada yang pernah mempertanyakannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa teknik pedang rahasia yang dianggap sebagai harta karun oleh sekte Tianjian akan dilemparkan kepadanya seperti barang tak berharga di tangan senior tua itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dengan teknik pedang ini, tidak perlu khawatir untuk tidak mencapai alam kesengsaraan Yuan Shen. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Yo Jifeng memegang buku rahasia itu di tangannya. Berlututlah dan bersujud, dengan dahi menyentuh tanah. Buatlah suara nyaring untuk menunjukkan kesalehan Anda. Duan Musheng berkata, karena kamu bukan murid Pavilion Surga Iblis, mulai sekarang, kamu akan dipanggil sebagai Master Pavilion. Baik, Tuan, kata Yo Jifeng dengan hormat. Ada banyak tempat tinggal di Pavilion Surga Iblis. Selain Pavilion Timur dan Pavilion Selatan, Anda bisa memilih tempat tinggal manapun. Ya, mundur. Yo Jifeng memegang buku rahasia di tangannya dan dengan hormat meninggalkan Pavilion Surga Iblis. Lu Yo mengangguk sedikit. Duan Musheng memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengelola murid. Setelah Yo Jifeng pergi, Duan Musheng membungkuk dan berkata, Guru, bagaimanapun juga Yo Jifeng adalah murid sekte Tianjian. Masalah ini akan terlalu panjang untuk dijelaskan, dan kita harus membicarakan tentang orang tua kandung Yo Jifeng, balas dendam atas pembunuhan ayahnya, dan seterusnya. Terlalu merepotkan. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Guru punya rencananya sendiri. Murid mengerti. Tidak beranikah kamu mengerti? Lu Yo perlahan berdiri, hanya melirik rantai di Duan Musheng, lalu berjalan menuju bagian dalam Pavilion Surga Iblis. Duan Musheng hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia mendengar gurunya bergumam. Ini seharusnya perubahan nasib. Duan Musheng berlutut cepat, Selamat tinggal, guru. Ketika aku mendongak, sang guru telah menghilang. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Duan Musheng menarik rantai besi berusia 1000 tahun itu dengan agak enggan. Ia ingin meminta tuannya untuk melepaskannya, tetapi sekarang tampaknya ia lebih baik menyimpannya. Sikapnya masih sama, membiarkan segalanya berjalan sendiri. Sang tuan tetaplah tuan yang sama. Setelah Xiao Yuan mengunci Ye Tianxin di gunung belakang, kemudian dia kembali ke Pavilion Surga Iblis. Aku tidak melihat gurunya, tapi aku melihat kakak ketiga yang tanpa khawatir mendesah. Jadi aku bertanya, Kakak, ada apa denganmu? Duan Musheng melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada, saya hanya merasa guru selalu sedikit linglung. Apa kamu sedang tidak fokus? Apa guru baru saja memberitahumu sesuatu? Tanya Xiao Yuan. Tidak, aku hanya mengatakan satu kalimat. Apa? Guru tampaknya pusing, kata Duan Musheng. Pusing? Yuan kecil mengangguk dan berkata, Tuan sudah tua. Bagaimana mungkin dia tidak merasa pusing saat mengendarai bayi bolak-balik dan terbang di langit? Itu masuk akal. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan terhadap pengkhianat itu? Tanya Xiao Yuan. Kita tunggu saja sampai saudara keempat melewati cobaan ini. Saudara keempat itu pintar. Kalau pengkhianat seperti itu tidak kita hukum, bagaimana mungkin kita pantas di hadapan tuan kita? Kata Duan Musheng dengan tegas. Kakak senior, aku tidak pernah mengerti. Tidak apa-apa jika dia mengkhianati sekte, tapi kenapa dia bersikeras meminta kematian guru? Xiao Yuan merasa kesal ketika memikirkan hal ini. Duan Musheng menghela napas dan berkata, Adik Tianxin juga orang yang menyedihkan. Kehidupan yang menyedihkan?
Yuan Er kecil mengangkat kedua tangannya, menempelkan jari telunjuknya, dan bergumam, "Aku juga menderita." Duan Museng berkata tanpa berkata-kata, "Aku akan pergi menyembuhkan lukaku. Aku serahkan tempat ini padamu." "Oh, hati-hati, saudaraku." Pada saat yang sama, Lu Yo melihat poin prestasi yang tersisa di antar muka. Setelah mengurangi 3.000 poin, masih tersisa 1.540 poin. Nilai keberuntungan telah terakumulasi menjadi 60. Terus merokok, gelombang ini terlalu menyakitkan. Loter, ding, kali ini membutuhkan 50 poin jasa. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Nilai keberuntungan totalnya 61 poin. Sangat bagus. Lu Yo tetap tenang dan memutuskan untuk mengendalikan diri, atau mungkin mencuci tangannya sebelum melanjutkan. Tiba-tiba ia teringat ria cahaya yang muncul saat ia membaca kitab surgawi di Chimenshan dan berpikir dalam hati, membaca kitab surgawi akan mengubah keberuntunganku. Antar muka kitab surgawi terbuka, dan Lu Yo melirik sekilas pada karakter yang dapat dipahaminya, dan mendapati bahwa tidak ada lagi. Berantakan sekali, dan bagian-bagian yang tidak dapat dipahami itu tampaknya tidak berkurang. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu membaca berulang kali isi jilid Ren sebelumnya dan memahami maknanya, baru kemudian bagian selanjutnya dapat disingkapkan secara perlahan. Lu Yo mengira dia belum mengerti apapun sebelumnya, jadi beberapa kata lagi muncul. Ini menunjukkan bahwa kitab suci orang-orang kafir itu dapat dipahami. Itu hanya sedikit sulit. Cahayanya masih agak redup. Lu Yo tenggelam dalam perenungannya dan tidak bisa melepaskan diri. Waktu berlalu setiap detik. Pemandangan indah itu muncul lagi. Di puncak sumber cahaya redup itu, sebuah titik cahaya redup berkilauan terus bersinar. Lu Yo sama sekali tidak menyadari hal ini dan tetap duduk bersila membaca selama 3 hari penuh. Di Gunung Jinting, Yo Jifeng asyik menekuni ilmu pedangnya. Duan Museng menyendiri menyembuhkan luka-lukanya, dan anak keempatnya hampir mencapai terobosan. Hanya Xiao Yuan Er yang tampak bosan, tetapi ia tak bisa meninggalkan Gunung Jinting. Untungnya, ada penghalang yang melindungi Gunung Jinting, jadi kita tidak perlu khawatir dan selalu waspada terhadap invasi asing. Kegentingan. Xiao Yuan Er nampaknya mendengar suara gaduh. Sosoknya secepat kilat saat ia menyerbu ke halaman pavilion surga iblis. Sekilas, kakak keempat, ia memperhatikan bahwa pohon-pohon hijau yang awalnya berkumpul kini semakin meluas dan tumbuh lagi, dan tumbuh semakin cepat. Ia merasa aneh. Sang guru berkata bahwa saudara keempat membutuhkan 7 hari untuk bertahan hidup dari musibah ini. Bagaimana bisa secepat itu? Kegentingan. Pohon-pohon hijau menjulang tinggi, hampir tumbuh setinggi pavilion surga iblis. Xiao Yuan Er terus mundur, dan setengah halaman hampir ditempati oleh King Mu. Semakin hal ini terjadi, semakin dia tidak bisa pergi. Jadi dia terbang ke udara, mengitari King Mu. Ledakan, kayu hijau itu tiba-tiba meledak, menyebarkan bunga-bunga ke seluruh langit. Xiao Yuan Er mengelilingi dirinya dengan energi yang kuat dan menghalangi King Mu. Sesosok tubuh terbang keluar dari tumpukan kayu hijau, memancarkan energi kuat dari tubuhnya, bagaikan riak-riak air pasang, menyebar dalam bentuk lingkaran.